Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Sehingga pagi ini saudara, dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja dan mau melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pada pagi ini di dalam pelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan kecewa. Bagaimana dan mengapa saudara? Firman Tuhan di dalam Yunus 1 ayat 5 sebagai ayat inti kita mengatakan, para pelaut yang dalam ketakutan itu melaung meminta pertolongan Tuhan masing-masing, dan mereka membuang ke laut muatan di dalam kapal demi meringankan kapal. Akan tetapi Yunus yang turun ke ruang bahagian dalam kapal berbaring di sana, lalu tidur nyenyak. Saudara, jika kita membaca keseluruhan bacaan kita pagi ini di dalam buku Yunus 1 ayat 1 sehingga 7, kita akan mendapati bahwa ini merupakan cerita di mana Yunus lari dari panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Ada sebuah ilustrasi. Suatu ketika ada seorang anggota gereja yang sangat aktif melayani. Dia seorang pemimpin gereja. Dia seorang pemain piano, rajin datang ke ibadah, doa. Dia seorang yang murah hati, bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Tetapi suatu ketika dia kecewa dengan pastornya. Kemudian dia marah kepada Tuhan dan meninggalkan ibadah serta pelayanan. Bahkan dia merendahkan Tuhan dan tidak peduli kepada orang lain. Saudara, mari kita kembali kepada bacaan firman Tuhan pagi ini. Mari kita melihat cerita Yunus ini. Kita lihat Nabi Yunus. Dia tidak setuju pada penugasan atau panggilan Tuhan atas hidupnya. Dia tidak ingin Tuhan mengasihani bangsa Asyur yang menjadi musuhnya. Yunus lupa bahwa Tuhan memilih bangsa Israel agar menjadi berkat bagi semua orang di muka bumi. Kejadian 12 Yesaya 49. Malah Yunus melarikan diri dari Tuhan dan menaiki kapal menuju ke Tarsis. Nah saudara, ketika para pelaut di kapal itu terancam gelombang yang bergelora, mereka berseru memohon belas kasihan kepada Tuhan mereka masing-masing. Namun Yunus malah tidak peduli. Dia tertidur nyenyak di bagian kapal yang paling bawah. Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita pagi ini adalah, apa aplikasinya? Apakah kisah ilustrasi dan kisah Yunus ini boleh terjadi dalam hidup kita? Jawaban dari saudara. Jika begitu, bagaimana? Kisah ini saudara boleh saja terjadi dalam hidup kita. Bila seseorang yang pernah merasa kasih karunia Tuhan, kemudian dia berbalik menjauhi Tuhan, hidupnya boleh menjadi lebih teruk dibandingkan dengan orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Orang dunia boleh menjerit memohon pertolongan kepada Tuhan dunia ini. Tetapi si anak Tuhan yang jauh darinya boleh menjadi tidak peduli, tidak berbelas kasihan, tidak mahu menolong orang dunia agar datang dan berseru pada Tuhan yang benar. Itu makanya jika rohani kita masih tidur, bangunlah, karena ramai orang di dunia ini memerlukan pertolongan kita untuk meminta pertolongan dari Tuhan kita yang benar. Itu sebabnya pada pagi ini panggilan untuk kita ialah, jika keinginan hati kita berbeza dengan keinginan Tuhan, jangan kecewa, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Bangunlah dan kembali melayani Tuhan. Ramai orang di dunia ini memerlukan pertolongan kita untuk datang kepada Tuhan yang benar. Saudara, inilah doa dan harapan kita.
Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena bila mana kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk terus semangat melayani. Yakinlah dan percayalah, apa yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Jangan kecewa. Mari kita bangunkan hidup rohani kita untuk melayani dan menolong orang yang memerlukan. Mari saudara, mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan ini di dalam mendengar mempelajari firman Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan semangat kepada kami untuk terus setia melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.